Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, maka dari setiap hurufnya akan dibalas dengan 10 kebaikan baginya. Dan barang siapa menolong orang yang bersalah, maka ia dimurkai oleh Allah selama ia tidak bertaubat. Dan barang siapa meminta supaya hukuman Allah tidak dijatuhkan kepada orang yang melanggar batasan-batasan Allah, berarti ia telah menentang Allah. Dan barang siapa memfitnah seorang mukmin lelaki atau perempuan, maka ia akan dipenjarakan pada hari kiamat di dalam Radgatul Qobal, sehingga ia menarik balik tuduhan itu, sedangkan ia tidak mungkin keluar. Hadis riwayat Tabrani. Membela orang yang bersalah telah menjadi kebiasaan kita sekarang, karena hubungan keluarga, kepentingan golongan atau partai. Kita membela orang yang bersalah walaupun kita sudah mengetahui kesalahannya, dan kita tidak menghiraukan sama sekali kemarahan dan kemurkaan Allah. Kita tidak berani menegur orang yang berbuat salah, malah kita membantunya dan menentang pihak lawannya. Jika seorang rekan kita terlibat dalam pencurian atau perampokan atau perbuatan keji lainnya, kita malah memberikan dukungan kepadanya. Apakah demikian kehendak iman kita? Bukankah dengan demikian kita telah merusak nama baik Islam dari pandangan umat lain? Sebuah hadis menyebutkan, barang siapa mengajak kepada fanatisme, golongan-golongan atau berperang etnis, maka dia bukanlah golongan kami. Dalam hadis lain disebutkan, termasuk golongan atau etnis di sini yaitu membantu kaum kerabat dalam kezaliman. Radgatul Qobal adalah hubungan yang berisi darah dan nanah yang disediakan untuk ahli neraka jahanam. Tempat ini sangat kotor dan penuh penderitaan, dan orang-orang yang memfitnah sesama muslim akan disiksa di sini. Membicarakan kejelekan orang lain sudah menjadi kebiasaan kita. Akan tetapi pada hari kiamat semuanya akan terbuka dan akan dibuktikan dengan bukti yang benar. Di dunia ini kita bisa membungkam seseorang untuk menutupi kesalahan kita, tetapi di sana akan dibuktikan kebenaran yang sesungguhnya. Rasulullah SAW bersabda, ada sebagian orang yang mulutnya mengucapkan sesuatu dan mereka tidak mempedulikan ucapannya sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Hadis lain menyebutkan, ada sebagian orang yang mengucapkan sesuatu dengan tujuan agar orang lain tertawa. Karena perbuatannya itulah ia akan dilemparkan ke dalam neraka yang jauhnya antara langit dengan bumi. Rasulullah SAW juga bersabda, tergelincirnya lidah adalah lebih berat daripada tergelincirnya kaki. Dalam hadis lain diterangkan, barang siapa mempermalukan seseorang karena kemaksiatannya, maka ia akan melakukan maksiat itu sebelum ia mati. Dalam hal ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi menerangkan bahwa maksud maksiat di sini adalah maksiat yang pelakunya telah bertaubat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sering menarik lidahnya sambil berkata, "Karena kamulah saya terjerumus ke dalam kebinasaan." Ibnu Munkadir rahmatullahi adalah seorang ulama hadis yang terkenal. Ketika akan meninggal dunia, ia menangis terisak-isak. Seseorang bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Ia menjawab, "Saya menangis bukan karena dosa yang telah saya lakukan, tetapi saya menangis karena mungkin saya telah melakukan sesuatu yang dianggap sebagai perbuatan yang ringan, tetapi dipandang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala."